Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 6 Februari 2024. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Paulus Miki dan kawan-kawan martir Jepang. Pada tahun 1588, penguasa Jepang memerintahkan agar semua misionaris yang berkaya di Jepang meninggalkan negeri itu. Yang tidak taat akan dibunuh. Namun perintah itu baru terlaksana pada tahun 1597. Saat itulah para misionaris tidak pulang dibunuh bersama dengan martir-martir pribumi. Ada 6 misionaris Spanyol dari Ordo Fransiskan yang ikut disiksa dan dibunuh bersama dengan 20 orang martir pribumi Jepang. Di antaranya adalah Paulus Miki, seorang imam Yesuit, dan juga 2 orang guru agama yang telah diterima sebagai novis Buder-Buder SY, yakni Goto dan Yakobus. Mereka disiksa dengan kejam, telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah hingga memar dan berdarah. Setelah itu mereka diarak keliling kota untuk dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Namun Paulus Miki atas nama teman-temannya menegaskan bahwa penyiksaan ini tidak akan dapat merampas harta dan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Selanjutnya, Paulus Miki dan kawan-kawannya digiring ke sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Dan di sana tersedia 26 salib untuk menyalibkan mereka. Rakyat sudah menanti dan melihat penyiksaan itu. Namun Paulus Miki dan kawan-kawan tidak pernah gentar. Di atas salib pun, Paulus Miki terus berkhotbah guna meneguhkan iman teman-temannya agar mereka tidak pernah takut. Akhirnya, lambung mereka ditusuk dengan tombak hingga mati. Mereka gugur sebagai martir mempertahankan iman. Dan tidak sia-sia, darah itu akhirnya menyuburkan benih-benih iman Katolik di negeri Jepang. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan para martir yang rela menumpahkan darahnya demi iman mereka. Bacaan hari ini, bacaan pertama dikutip dari kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 22, 23, 27 sampai 30 yang isinya doa Salomo kepada Tuhan yang mengakui Tuhan telah memelihara perjanjian, maka hendaknya Tuhan mendengarkan doa-doa umat. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus bertikai dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat soal peraturan atau adat istiadat yang dipegang oleh mereka. Ketika melihat murid-murid Tuhan Yesus
makan dengan tidak mencuci tangan. Orang-orang Farisi menanyakan kepada Yesus, mengapa mereka tidak memelihara adat istiadat nenek moyang. Namun Yesus akhirnya justru mengajarkan kepada mereka dan menegur, kalian telah melakukan adat istiadat manusia, tetapi meninggalkan perintah Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sebenarnya orang Farisi itu adalah orang yang sangat berjasa dalam memelihara adat istiadat, sehingga terpelihara adat nenek moyang mereka. Itu sangat bagus. Tetapi yang dikritik Yesus adalah mereka mempraktekkan adat itu dengan kaku, tidak melihat di balik semuanya itu apa yang harus dilakukan, apa yang mau dimaksudkan. Yesus telah menyempurnakan adat dan hukum itu dalam hukum utama, yakni hukum cinta kasih. Tidak boleh berpegang pada hukum yang kaku, tetapi melihat di balik adat istiadat dan hukum itu apa yang mau disampaikan. Dan kalau itu semua berlawanan dengan kehendak Allah, maka bisa kita abaikan. Soal mencuci tangan, soal membasuh kaki, soal tidak bekerja pada hari Sabat, itu sarana untuk sesuatu. Maka kita dilihat di balik itu ada apa. Kalaupun terpaksa kita langgar, ada alasan yang kuat. Misalnya, kalau kita kehabisan makanan pada hari Sabat, menurut bangsa Israel, tidak boleh bekerja, tidak boleh memasak. Apa yang terjadi? Orang akan kelaparan, akan sakit, dan mungkin mati. Itu yang tidak dilihat oleh orang-orang Farisi. Nah, mereka hanya berpegang pada hukum yang kaku. Pokoknya itu yang harus kita hindari. Semoga kita semakin mampu untuk mengerti apa yang dimaksud dari adat istiadat, hukum dan aturan. Jangan sampai kita melupakan, meninggalkan hukum-hukum Allah, hukum yang utama, dan hanya berpegang pada hukum manusia. Atau dengan kata lain, demi hukum manusia, kita melalaikan hukum Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, malah kita cermati. Yang pertama, di balik hukum, aturan, adat istiadat, apa yang mau disampaikan, itulah yang kita tangkap dan kita wujud nyatakan. Kalau itu melawan cinta kasih, harus kita tinggalkan. Cinta kasih adalah hukum dari segala-galanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama hidup di dalam era cinta kasih yang merupakan hukum utama. Semoga adat istiadat, hukum dan aturan semakin membawa kita untuk melaksanakan hukum cinta kasih dengan cara seperti Salomo mengandalkan Yahweh
di atas segala-galanya. Semoga akhirnya kita mampu sekalipun harus berkorban, berani mengutamakan cinta kasih sebagai hukum yang utama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tak jarang kami seperti orang-orang Farisi yang hanya melakukan hukum dan aturan secara kaku sehingga melupakan hukum cinta kasih. Mampukanlah kami untuk mengutamakan hukum-Mu sendiri daripada hukum dan aturan yang ada, sekalipun kadang mengandung risiko. Buatlah kami selalu setia kepada hukum, agar akhirnya hukum dan aturan yang dibuat manusia mengarahkan kami untuk selalu mematuhi hukum cinta kasih-Mu. Ingatkan kami bila kami lupa, kuatkan kami bila kami lemah, dorong kami bila kami berhenti untuk terus melaksanakan hukum cinta kasih-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, semoga Engkau membantu umat-Mu dengan kesehatan yang prima, rezeki yang cukup. Kau telah menghadapi tantangan kesehatan dan keselamatan untuk dapat melaksanakan hukum cinta kasih-Mu. Semoga akhirnya kami tetap mengalami kasih karunia-Mu. Semoga Engkau membantu umat-Mu yang beban berat dengan meringankannya, yang punya persoalan Engkau uraikan, agar mereka mengalami kelegaan. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, agar kita terhindar dari virus corona. Kalau kita sehat, kita juga akan mampu membawa orang lain juga sehat. Berkenaan dengan misa Rabu Abu diatur sebagai berikut. Selasa sore jam 6 sore atau jam 18. Rabu pagi jam 5:30 dan sore jam 6 atau pukul 18. Serta Kamis sore jam 18. Panjenengan yang terlibat dalam perayaan pemilu ada kesempatan untuk misa Rabu Abu pada Kamis sore. Namun demikian tetap diingatkan, mulai pantang dan puasa Rabu Abu. Dari Lewolaga Flores, Romo dan para pengungsi mengucapkan terima kasih atas sumbangsih panjenengan lewat dana yang telah dikumpulkan dan telah dikirim ke Flores, sedikit membantu dan meringankan mereka. Lewat Romo Nyaris disampaikan berbagai kebutuhan dari uang yang kita kirimkan. Untuk itu, terima kasih kepada seluruh umat yang telah ikut ambil bagian dalam meringankan beban teman-teman di Flores yang kena gempa, kena letusan gunung berapi. Beberapa masih dalam pengungsian.
terima kasih untuk semua saja yang telah berkontribusi untuk pelayanan gereja dengan cara doa-doa, tenaga dan karya serta dana yang sungguh menunjukkan kepada kita, kepada gereja, bahwa gereja terus ambil bagian dalam pelayanan. Ini berkat perhatian, kontribusi dari umat sekalian. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih. Untuk kesuksesan pemilu, saya mengundang semua untuk tanggal 14 nanti ke TPS dengan menggunakan hak pilih secara benar dan sesuai dengan hati nurani. Cara informasi-informasi agar dapat dengan benar memilih pemimpin yang terbaik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.